Suamiku diisolasi di kamar W1007. Puisi esai karya Denny J.A. Dek Rosa, aku harus pindah rumah sakit. Tambah parah. Singkat saja teks ini, tapi bom atom meledak di hatiku. Ampun, suamiku, tabah ya. Menetes air mataku. Ku peluk 3 anakku. Sejak semalam mereka bertanya, "Ayah di mana?" Ku balas teks suamiku. "Kak Janggi, boleh aku yang mengantar kakak?" Jangan, Dek. Nanti kau tertular. Jaga anak-anak saja. Ambulans segera datang. Walau sudah 11 tahun menikah, aku tetap memanggilnya Kak. Ia tetap memanggilku Dik. Kami tak hendak mengubah. Sejak kenal dulu, sejak pertama kali tatap mata. Suami membutuhkanku. Walau dilarang, aku menerjang. Walau dikekang, aku datang. Sekejap mata aku bergegas, segera ke rumah sakit. Sudah kusiapkan segala pakaian APD, mobil pengantar. Ku tahu rumah sakit begitu sibuk, ambulan akan antri. Pejam mata, berdoa. Ya Allah, kuatkan aku. Biarlah aku saja. Ku antar suamiku pindah rumah sakit. Lindungi aku. Jangan buat aku tertular. Kasihan anak-anakku. Ini air mata menjadi mata air. Badanku lunglai sejak suamiku di rumah sakit. Tapi ini tenaga entah dari mana membantuku bergegas ke rumah sakit. Benar yang kuduga, ambulan tak kunjung tiba. Alhamdulillah, aku diperbolehkan menyetir. Di mobil ini, hanya aku duduk di depan. Suamiku duduk di belakang. Petugas memberi pedoman. Apa yang boleh,
Apa yang tidak boleh agar aku tak tertular. Pelan tapi pasti, mobil bergerak. Rumah sakit pusat Pertamina di Simpruk, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kami datang padamu. Semua tubuhku tertutup, pun kupakai kacamata. Semua tubuh suamiku tertutup, juga pakai kacamata. Ya Allah, ingin ku peluk suamiku, ingin ku usap rambutnya. Ia nampak lemah sekali. Berilah separuh nyawaku untuk suamiku. Berilah separuh tenagaku untuk cintaku. Tapi dokter melarang. Aku hanya boleh menatap. Itu pun dengan jarak yang jauh. Kulihat dari kaca di mobil, suamiku duduk terkulai, menguat-nguatkan badan agar tegak. Ia tak ingin aku terlalu sedih. Di dalam mobil, suamiku berkata, lemah itu suara, tak semua kata terdengar. Suami bertanya soal anak-anak. Sudah kusiapkan cerita. Semua membuat tawa. Semua yang ceria saja. Ia butuh ketenangan. Suamiku memang tertawa. Sudah kuduga. Tapi ku tahu ia pura-pura saja agar aku tenang. Rasa sakit itu ia sembunyikan, tapi semakin kuasa. Selesai pindah rumah sakit, aku kembali bergegas. Di mobil ini, sendiri, tumpah semua tangisku. Dokter berkata, serangan virus suamiku tak ringan. Ya Allah, jangan dulu ambil suamiku. Aku belum siap, tak pernah siap. Turunkan mujizat-Mu. Di mobil ini hanya ada aku dan air mata. Jam 2 subuh, baru selesai sholat tahajud. Setiap tengah malam ku berdoa untuk suamiku, untuk kesembuhannya. Hanya itu yang ku bisa. Sembilan hari sudah suami tak di sini. Kamar ini
kami susun berdua. Kulihat data dunia hingga akhir tahun 2020 sudah 83 juta yang terpapar. Di Indonesia terpapar 743.000. Wahai virus corona, betapa kau begitu kuasa. Setahun sudah merajalela. Di rumah sakit, kamar isolasi suamiku selalu kuingat. W1007 Wing 1 kamar 007. Itu nomor James Bond. Teks suamiku berseloroh. Ku jawab jenaka, kamu memang James Bond. Akan kakak tundukkan itu virus. Tembak saja. Tapi jangan ambil hobi James Bond lain. Ngebut, perempuan cantik. Singkat suamiku merespon. Tengah malam ini sangat sepi. Rinduku padamu, Kak Janggi, suamiku, belahan jiwaku. Kubuka lemari, pakaian umroh masih rapi. Rencana 11 tahun pernikahan bersama berdoa di Mekah, bersama sholat di Madinah. Di Facebooknya, suamiku memposting perayaan pernikahan kami, foto sarapan pagi yang kuantar. Suamiku suka bubur ayam. Ku masak dengan hatiku. Ku tulis secari kertas, selamat ultah perkawinan. Ku titip pada penjaga, khusus hari ini, hari perkawinan kami. Ku ingin suamiku memulai pagi membaca kartuku. Tak sabar ku tunggu. Teks suamiku masuk ke handphoneku. Dek Rosa, maafkan aku. Tak ada bunga yang kukirim, tak ada kecupan yang kuberi. Ultah perkawinan kita rayakan hanya jarak jauh. Ku ingin kau tahu, kaulah pahlawan hidupku. Entah mengapa, air mataku selalu menetes saja setiap membaca kata dari suamiku. Dua kali suamiku jatuh di kamar mandi, tak sadar diri. Lebam dan biru pipinya terbentur lantai. Suhunya pernah tinggi sekali.
Petugas bercerita, beberapa kali suamiku mengigau, memanggil namaku. Virus sudah menyerang paru-paru. Aku terus menangis, berdoa, "Ya Allah, jangan ambil dulu suamiku." Suamiku multitalenta. Ia penulis, ia pembicara, pengusaha, juga aktivis. Satu dari usahanya berjaringan, usaha konsultan politik. Di kantor pusatku dengar 9 orang lain juga terkena positif corona. Di era pandemik dan pilkada, itu profesi yang rentan. Bolak-balik ke daerah, jumpa orang banyak. Siapa yang terkena virus, sungguh tak terduga. Satu pimpinan itu, betapa ia hati-hati, sangat, selalu lengkap jaga jarak, masker, cuci tangan. Justru ia yang terkena positif. Ada pula yang serabutan, acap lalai protokol kesehatan, ia justru tak terpapar. Ku ingat jumpa suamiku sejak masa remaja, di masa awal pernikahan. Ia banyak menulis buku, tapi buku yang ini tak kunjung selesai. Suamiku lebih sibuk membuka usaha ini dan itu. Merintisnya bangkrut. Tegak lagi, bangkrut, maju lagi. Mengapa sila pertama Pancasila ditulis ketuhanan, bukan Tuhan? Mengapa ada awalan ke? Mengapa ada akhiran an? Bedakah ketuhanan dengan Tuhan? Suamiku acap mengekspresikan itu menjadi isu. Ia terobsesi. Tumpukan dokumen di sana selesai ia baca. Riset ke berbagai pustaka sudah pula. Wawancara tokoh sejarah selesai jua. Tapi buku tak kunjung ditulis. Buku ini, ujar suamiku, sebuah batu bata. Ia akan menyumbang pada dinding peradaban Indonesia baru. Toleran tanpa diskriminasi. Ketuhanan itu semua konsep Tuhan. Esa itu bukan satu, tapi prima. Apapun agamamu, kepercayaanmu, konsep Tuhanmu, bahkan yang tak percaya konsep Tuhan agama besar, tetap dilindungi oleh kata ketuhanan. Apapun konsep Tuhan yang disembah, 1 atau 2 atau 3 atau banyak, atau Tuhan itu semesta ini sendiri, ia dilindungi oleh kata Esa yang artinya prima,
bukan satu. Hati-hati, Kak. Ujarku khawatir. Itu isu sensitif. Nanti darahmu dibilang halal untuk dibunuh. Suamiku tertawa, menenangkanku. Tapi buku itu tak kunjung ditulis. Matahari pertama tahun 2021, 1 Januari. Alhamdulillah, suamiku memposting fotonya di Facebook. Segar, ceria. Dek Rosa, mungkin aku dibolehkan isolasi mandiri di rumah saja. Disarankan 14 hari lagi. Jangan dulu jumpa siapapun. Bosanlah aku. Ku ingatkan suamiku. Buku yang tak kunjung ia tuntaskan. Mungkin ini kehendak alam semesta agar kakak menuntaskan buku itu. Mumpung terisolasi. Buku yang mana? Ia balik bertanya. Itu soal beda ketuhanan dan Tuhan. Oh, iya. Suamiku mengirim ikon kuning tersenyum. Iya, Dek. Ternyata aku harus kena virus corona dulu agar bisa dipaksa menuntaskannya. Teks suamiku ceria. Tapi aku menyesal. Mengapa aku ingatkan topik itu? Sangat sensitif. Di Indonesia, isu agama semakin garang. Aduh, aku tak ingin suamiku lepas dari virus corona. Tapi diserang virus lainnya. Itulah virus paling tahan lama. Virus fanatisme agama.